Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta didik sekalian, wabil khusus kelas 12 TSM. Pada bab kali ini Bapak akan melanjutkan kerja dari sistem rem, di mana pada minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang kerja dari sistem rem hidrolik. Pada bab kali ini saya akan melanjutkan tentang jenis rem mekanik. Seperti kita ketahui bahwa pada sistem rem yang digunakan sepeda motor, jenis rem mekanik masih banyak digunakan, terutama pada sepeda motor jenis menengah ke bawah. Umumnya digunakan pada rem bagian belakang pada sepeda motor. Sama halnya dengan rem hidrolik, bahwa fungsi utama dari sistem rem adalah untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan sepeda motor dan menghentikan sepeda motor untuk menjamin pengendaraan yang aman. Prinsip kerja dari sebuah rem mekanik adalah dari perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan, seperti pada gambar ini. Misalkan tromol yang berputar kemudian digesek dengan sebuah alat. Gesekan inilah yang akan menyebabkan timbul panas dan akhirnya terjadilah pengereman atau penghentian rem secara berkala. Nah, ini contoh untuk rem jenis tromol atau drum brake, dan ini untuk jenis rem cakram atau disc brake. Selanjutnya kita lihat cara kerja dari rem tromol. Seperti diketahui bahwa jenis dari rem tromol ada beberapa macam tipe. Yang pertama kita lihat single leading shoe tipe atau leading trailing shoe tipe. Ini gambarnya seperti ini. Sepatu rem mendorong ke dalam oleh putaran tromol. Ini disebut dengan trailing shoe atau sepatu trailingnya. Yang sebelahnya sepatu rem yang terbawa oleh putaran tromol dan cenderung melengket. Ini disebut dengan leading shoe atau menghasilkan daya pengereman lebih besar atau self-energizing. Cara kerja rem tromol yang kedua yaitu tipe jenis double leading shoe tipe, dimana dia memakai dua hubungan rem atau brake cam sehingga kedua sepatu rem menjadi leading, digunakan pada motor-motor besar tipe lama. Nah, seperti ini. Jadi ini antara kanvas kiri dan kanan bekerja sebagai penghenti drum atau tromol rem, maka disebut double leading shoe tipe. Selanjutnya kita lihat pembongkaran pada rem tromol. Langkah pertama adalah lepaskan sepatu-sepatu rem dan pegas-pegas dengan menarik dari ancor pinnya pada gambar ini. Yang kedua, lepaskan mur, baut, dan lengan rem. Yang ketiga, lepaskan pelat indikator, keausan, sil debu, dan hubungan rem. Selanjutnya pemeriksaan rem tromol. Periksa tromol terhadap keretakan dan keausan. Ukur diameter dalam tromol rem belakang, biasanya menggunakan sigmat atau vernier caliper. Batas servisnya, ini untuk GL Win 111 mm, untuk GL Pro atau Tiger
131 mm. Itu adalah diameter maksimal. Kalau di atas dari itu, maka tromol rem harus segera diganti karena sudah mengalami keausan akibat gesekan, terutama dengan kanvas rem. Selanjutnya pemeriksaan kanvas rem. Ukur ketebalan kanvas rem atau brake lining. Batas servisnya adalah 2,0 mm. Seperti gambar ini menggunakan sigmat atau vernier caliper. Ganti sepatu rem sepasang jika ketebalan kanvas rem kurang dari batas servis dan jika terkena grease. Untuk pemasangan, lumasi gemuk pada pin jangkar dan hubungan rem. Nah, ini. Di bagian ini harus dilumasi dengan gemuk. Pasang hubungan rem pada panel atau pada panel rem. Pasang plat indikator keausan pada hubungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebih besar atau lebih lebar dengan potongan pada hubungan rem. Pasang rem dengan mendapatkan tanda titik antara lengan dan hubungan rem. Pasang baut penjepit dan kencangkan. Pasang sepatu rem dan pegas-pegas. Kita lihat sekarang gangguan pada rem tipe tromol. Yang pertama, jika daya pengereman lemah, biasanya diakibatkan oleh penyetalan rem yang tidak tepat, tromol rem aus, kanvas rem aus, kanvas rem terkontaminasi, hubungan rem aus, lengan rem tidak terpasang dengan benar, sepatu rem aus pada bidang kontak dengan hubungan, kabel rem macet. Jika handle rem lambat atau terlalu keras, biasanya diakibatkan oleh sepatu rem aus pada bidang kontak dengan hubungan, kerenggangan berlebihan antara lengan rem dan hubungan, pegas rem aus atau patah, penyetelan rem tidak tepat, tromol rem macet akibat terkontaminasi, kabel rem macet, kesalahan pemasangan kanvas rem pada tromol. Baik para peserta sekalian, demikianlah materi tentang sistem rem mekanik. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.